di tanggal 10 bulan Muharram atau Yaumul Asyura, ada satu peristiwa juga yang menyedihkan. Menyedihkan kepada setiap umat Islam dan khususnya baginda Nabi Muhammad. Apa peristiwa tersebut? Peristiwa yang menyedihkan untuk umat Islam dan juga Rasulullah SAW. Tanggal 10 bulan Muharram atau di Yaumul Asyura, yaitu terjadi peristiwa pembantaian daripada Sayyidina Husain di tanah Karbala. Kenapa Sayyidina Husain bisa dibantai? Kenapa Sayyidina Husain bisa dibunuh? Bahkan saudara, daripada anaknya, daripada cucunya dan lain sebagainya, banyak dari keluarganya yang tewas di medan perang saudara. Dan juga dari kalangan saudari-saudarinya menjadi tawanan Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Ya, karena Sayyidina Husain tidak terima daripada pemimpin zalim, tidak terima orang yang ahli maksiat, orang yang suka mabok, orang yang suka mereka bersumpah palsu, suka bohong, suka khianat memimpin satu negeri, sehingga Sayyidina Husain tidak menerima. Sayyidina Husain akhirnya menentang, Sayyidina Husain melawan, sehingga akhirnya saudara Sayyidina Husain diundang oleh Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Karena Sayyidina Husain menentang pelantikan Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin di satu negeri, sehingga akhirnya Sayyidina Husain ditunggu kehadirannya oleh Yazid. Namun Yazid merancang strategi untuk pembantaian Sayyidina Husain, yang akhirnya saudara, ketika Sayyidina Husain mempersiapkan bekal, mempersiapkan pasukan yang jumlahnya sedikit gak banyak, yang mana sebagian besar itu adalah keluarganya Sayyidina Husain sendiri saudara sekalian. Bahkan Sayyidina Husain bawa sampai anaknya yang masih nyusu dibawa, yang masih bayi dibawa sama Sayyidina Husain. Semua keluarganya Sayyidina Husain, keluarganya Sayyidina Hasan dibawa, diboyong semua untuk menunjukkan bahwasannya Ahlul Bait Rasulullah tidak pernah mereka bungkam dengan kezaliman, tidak pernah diam dalam kemungkaran. Mereka tetap ada di garda terdepan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara sekalian, Sayyidina Husain ketika ingin berangkat masih dihadang oleh siapa? Oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin As dihadang Sayyidina Husain, kemudian Abdullah bin Abbas menghadang Sayyidina Husain, mengatakan, wahai Husain jangan jalan, wahai Husain jangan berangkat. Sesungguhnya mereka itu yang menyatakan ingin menyambutmu, yang mereka siap untuk menampungmu, siap mendampingimu, mereka pengkhianat semua. Jangan percaya sama mereka. Maka Sayyidina Husain mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Umar bin As, sesungguhnya aku tahu mereka akan berkhianat. Aku tahu nyawaku sebagai taruhan, resikonya besar. Saya tahu saya akan wafat. Saya tahu saya akan mati. Saya tahu. Tapi tetap kami Ahlul Bait Rasulullah, kakekku Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengajarkan kepadaku untuk bungkam dalam kezaliman dan juga diam di dalam kemungkaran. Maka kami terus bergerak untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berangkatlah Sayyidina Husain saudara sekalian. Sampai di tanah Karbala sudah ditunggu, dikepung dengan pasukan musuh yang jumlahnya ribuan. Bahkan Sayyidina Husain jumlahnya hanya puluhan saudara sekalian. Ada yang mengatakan Sayyidina Husain ini berangkat dengan jumlah 80 orang. Ada yang bilang 70 orang. Al-Muhim jumlahnya nggak begitu banyak, sedikit. Namun pasukan musuh jumlahnya ribuan. Anda tahu saudara, sampai di Karbala saudara, ternyata anak beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak beliau ada 3 yang namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin Al-Akbar, Ali Zainal Abidin Al-Wusta, dan Ali Zainal Abidin Al-Asghar. Ali Zainal Abidin Al-Asghar ini usianya belum genap 20 tahun. Yang saat itu diberikan oleh Allah Ta'ala satu penyakit, sehingga buat bangkit saja nggak bisa saudara. Buat bangun nggak bisa, sakit, lemah tubuhnya. Jadi harus tidur terus, bawanya pun digotong. Akhirnya beliau tidur ada di dalam kemah. Yang lain Sayyidina Husain memimpin daripada strategi untuk peperangan saudara sekalian. Kemudian datang putra beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin Al-Akbar, datang kepada Sayyidina Husain dan mengatakan, wahai ayah, izinkan aku untuk bertempur dengan musuh. Izinkan aku menjadi orang yang pertama untuk menjadikan duel dengan musuh. Maka Sayyidina Husain mengatakan, baik wahai anakku, aku izinkan. Maka akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin Al-Akbar pun akhirnya berduel dan akhirnya wafat di medan perang mendapatkan syahidnya saudara. Kemudian Ali Zainal Abidin Al-Wusta pun demikian, minta izin pada ayahnya untuk meneruskan dan melanjutkan perjuangan kakaknya
dan juga pun demikian mendapatkan syahidnya tewas di medan perang. Kemudian ada beberapa daripada yang lain yang harus akhirnya meninggal di medan perang. Daripada siapa? Keluarga Sayyidina Husain. Dan akhirnya pun Sayyidina Husain pun tewas di medan perang. Anda tahu saudara, ketika Sayyidina Husain sedang berperang di kala itu saudara, ketika diboikot, gak dikasih makan, gak dikasih minum, ada anak Sayyidina Husain yang masih bayi, saat itu membutuhkan minuman, nangis, lapar, haus. Kemudian Sayyidina Husain menggendong itu anak dan mengatakan kepada musuh, musuh, kasih kami minum, kasih kami makan. Kami ini keluarga Nabi, kami ini cucu Nabi, kami kelaparan, kami kehausan. Kasih kami minuman. Ternyata bukan minuman yang diantar, bukan makanan yang dihidangkan, tapi anak panah yang dilepaskan. Akhirnya tembus sampai di leher putra Sayyidina Husain yang akhirnya wafat. Darahnya terkucur membasahi tangan Sayyidina Husain. Kemudian beliau mengangkat tangannya, ya Rabb, sesungguhnya keluarga nabimu sedang dizalimi, keluarga nabimu sedang dibantai. Ya Rabb, tolong kasih itu orang yang melemparkan anak panah kepada putraku, berikan kepada dia rasa haus yang mendalam. Seketika itu orang yang memanah anak Sayyidina Husain diberikan rasa haus. Akhirnya mereka berteriak minta minum. Semakin diberikan minum, semakin haus. Terus minum, terus minum, terus minum, sampai orang itu perutnya pecah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian saudara, pasukan-pasukan yang lain pun tidak tinggal diam. Mereka akhirnya menyerbu satu demi satu tumbang dari kalangan keluarga Sayyidina Husain. Dan akhirnya Sayyidina Husain pun mengalami daripada luka yang begitu parah. Sampai-sampai diceritakan saudara, keadaan di kala itu Sayyidina Husain tubuhnya seperti landak saudara, penuh dengan anak panah dan tombak yang menancap dalam tubuhnya. Namun adapun demikian, Sayyidina Husain masih bisa membunuh 80 pasukan musuh saudara. Masya Allah, luar biasa. Ini keluarga Nabi, biruhil jihad. Dengan apa? Dengan semangat perjuangan, sehingga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu saudara, Sayyidina Husain akhirnya pun tumbang. Anda tahu apa yang dilakukan oleh musuh? Musuh akhirnya memenggal kepala Sayyidina Husain. Kemudian kepala beliau ditusuk dengan tombak dan kemudian diarak untuk dibawa ke tempat Yazid bin Muawiyah. Kemudian dari keluarga Sayyidina Husain pun demikian, ditawan, dibawa untuk ke markasnya daripada Yazid bin Muawiyah. Banyak daripada pelaku-pelaku pembunuh daripada keluarga baginda Rasulullah. Namun Allah selamatkan Zainal Ali Zainal Abidin yang masih kecil di kala itu, yang mana beliau telah meminta juga kepada ayahnya. Untuk apa? Beliau meminta kepada saudari daripada ayahnya, Sayyidatuna Zainab binti Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasul. Ini bilang, wahai tanteku, wahai ibuku, wahai saudara dari ayahku, berikan aku pedang dan berikan aku tongkat. Pedang untuk aku melawan musuh, tongkat untuk menopang daripada tubuhku karena aku dalam keadaan sakit. Ini anak Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau keluar dari kemah. Ketika mengeluarkan kakinya, beliau dalam keadaan sakit. Bahkan saudara, beliau nggak mampu untuk mengangkat pedangnya sendiri karena kekuatannya tidak ada dalam keadaan sakit keras di kala itu. Ketika melihat Sayyidina Husain dalam pertempuran, Sayyidina Husain melihat anaknya ingin keluar dalam kemah, ingin keluar dari kemah. Sayyidina Husain mengatakan, wahai saudariku Zainab, masukkan Ali Zainal Abidin ke dalam kemah supaya masih ada anak keturunan kita sampai hari kiamat. Masukkan mereka. Lalu kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin dimasukkan oleh Sayyidatuna Zainab binti Ali bin Abi Thalib di dalam kemah dan akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tumbang Sayyidina Husain, kemudian saudara-saudara sekalian, datang pasukan musuh untuk mengepung kemah-kemah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke dalam kemah, dari kalangan musuh ingin membunuh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kemudian Sayyidatuna Zainab, beliau mengatakan, wahai musuh, kalau kamu ingin membunuh daripada Ali Zainal Abidin dalam keadaan sakit, dalam keadaan tak berdaya, maka kamu tak ubahnya seperti seorang banci. Kamu bukan jantan. Kamu bukan orang berani. Kamu bukan orang hebat. Kalau kamu berani untuk melawan orang yang tak berdaya. Orang Arab itu dulu saudara, paling anti dua. Yang pertama, membunuh orang yang gak berdaya.
Yang kedua, untuk membunuh wanita atau melawan wanita itu paling anti orang Arab. Kalau ada yang berani melawan wanita, kalau ada yang berani untuk melukai orang yang tak berdaya, maka itu orang dicap sebagai banci atau penakut, saudara. Akhirnya apa? Sayyidina Zainab mengatakan, kalau kamu ingin bunuh ini anak, langkai dulu mayatku Zainab. Maka akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasannya keturunan Nabi masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada lagi dalil al-aqwa, dalil yang kuat menunjukkan bahwasannya keturunan Nabi belum habis. Keturunan Nabi enggak habis di Karbala. Keturunan Nabi masih ada, keluarganya Nabi masih ada, darah daging Nabi masih ada. Apa dalilnya yang paling kuat? Yaitu kemunculan Imam Mahdi. Nabi mengatakan akan datang satu zaman di akhir zaman, datang satu pemuda, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, dan mereka semua akan memanggilnya Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang mana dikatakan sesungguhnya Mahdi adalah salah satu dari keturunanku dari Sayyidina Hasan. Dan juga dikatakan ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain beliau masih kecil, datanglah seorang dari sahabat Nabi, kemudian tanya kepada Nabi, wahai Nabi, nanti Mahdi ini akan muncul dari keturunan siapa itu Mahdi? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Mahdi Al-Muntadhar itu akan muncul di hari kiamat, itu dari keturunan anak ini dan anak ini, sambil menepuk pundak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sehingga dikatakan oleh mereka para ulama, Imam Mahdi itu dari jalur ayah keturunan dari Sayyidina Hasan, dari jalur ibu keturunan dari Sayyidina Husain. Sehingga adanya Imam Mahdi menunjukkan dalil yang paling kuat adanya para keturunan baginda Nabi Muhammad. Kalau keturunan Nabi telah habis, keturunan Nabi tewas, keturunan Nabi telah binasa, maka dari mana munculnya daripada Imam Mahdi? Maka oleh sebab itu saudara, ini semua adalah dalil-dalil yang gawi, dalil-dalil yang sahih, sehingga tidak bisa disangkal. Maka oleh sebab itu Allah masih menitipkan keturunan Ahlul Bait Rasulullah, keluarga-keluarga baginda Nabi Muhammad. Sehingga saudara ini dimuliakan oleh Allah, kita semua nggak kaget, kita semua tidak kaget bagaimana sosok Habib Rizik begitu gagah berani, saudara. Diteror sudah, diancam sudah, bahkan ditembak pun sudah, dijebloskan ke dalam penjara berulang kali, namun tidak pernah padam semangatnya, tidak pernah kendor daripada semangat dan keberaniannya. Kenapa demikian? Ya, karena Habib Rizik keturunan Sayyidina Husain, karena Habib Rizik keturunan Sayyidina Ali, karena Habib Rizik keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberaniannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu dalam bulan Muharram ini mungkin di antara kita ada orang yang dekat dengan Allah, ada orang yang soleh, maka isi dengan zikir, isi dengan tagarrub, isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, isi dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itulah senjatanya orang beriman. Sehingga saudara sekalian, mudah-mudahan ada di antara kita yang doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selipkan doa kita untuk daripada kesehatan Habib Rizik, keselamatan Habib Rizik, dan insya Allah sebentar lagi Habib Rizik akan kembali ke tanah air, saudara.